Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Aji, gue si netizen yang suka membahas bola. Oke, jadi di video kali ini mungkin video khusus untuk membahas tentang 4 pertandingan yang sudah dilakoni oleh Gerard Van den Berg so far ya, menghadapi Thailand, menghadapi Malaysia, menghadapi Filipina dan menghadapi Brunei. Ya, di mana keseluruhannya berhasil dimenangkan. Yang terakhir lawan Thailand berhasil dimenangkan lewat babak adu penalti ya. Oke, kenapa gue ingin membuat video khusus untuk ini? Karena gue ingin memberikan applause sekali lagi, atau gue ingin angkat topi kepada Gerard Van den Berg. Karena apa? Gue merasa kita lolos ke final Piala AFF U23 ini tidak dengan kebetulan. Tidak dengan kebetulan, tetapi benar-benar dengan permainan yang atraktif dan permainan yang unggul dari semua tim yang kita lawan. Bahkan lawan Thailand pun sebenarnya kita tuh layak sekali menang. Tapi sayang skor akhirnya 1-1, harus adu penalti ya. Tapi untung kita masih menang. Kenapa gue ingin memberikan applause kepada Van den Berg? Ya. Pertama, karena Van den Berg tidak mengikuti cara Patrick Kluivert di senior. Itu yang pertama. Kan sebenarnya PSSI sudah memberikan komando kalau sebisa mungkin dari U17 sampai senior itu sama patternnya. Tetapi Van den Berg ini patternnya sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Menurut gue sangat jauh berbeda. Pertama, dia menggunakan formasi yang udah jelas berbeda. Kluivert itu menggunakan 5-2-2-1. Ya, di 4 game dia menggunakan pola yang sama, 5-2-2-1. Tetapi Van den Berg itu menggunakan 4-2-3-1. Ya, 4-2-3-1 dengan tipikal cara mainnya sebenarnya sama. Dimana sayapnya ini inverted ke tengah. Ya, membantu lapangan tengah, dan yang melebarkan permainan itu adalah wingback-nya. Ya, sebenarnya cara mainnya sama, tetapi formasinya jauh berbeda, dan ternyata patternnya pun berbeda, meskipun caranya sama. Caranya sama tapi patternnya berbeda. Dan yang lebih bikin gua angkat topi sama Van den Berg, pertama, dia bisa mengontrol lapangan tengah. Kedua, ya jadi jarak antar pemain itu deket banget gitu. Jadi apa? Jadi berjalan gitu. Dan yang kedua, dia ini menyerangnya sangat variatif. Kadang di long ball, kadang bisa cutback, kadang bisa shooting jarak jauh, kadang menumpuk pemain di tengah, kadang menumpuk pemain melebar. Ya, kalau kalian lihat ya. Jadi variasi tekanan, variasi permainan yang dilakukan oleh Van den Berg ini jauh lebih banyak dibanding Kluivert di senior. Padahal Van den Berg sebenarnya ada di pusaran senior sebenarnya. Gue tuh membayangkan ya, kalau cara main Van den Berg ini diaplikasikan ke senior, gue rasa timnas kita bisa jauh lebih perform. Pertama, pemain-pemain Belanda itu sudah terbiasa dengan 4 back. Beda sama pemain kita. Kalau pemain kita tuh tidak banyak terbiasa dengan 4 back di akhir-akhir ini ya. Seringnya terbiasa dengan 5 back. Tetapi di era sekarang Van den Berg memainkan kembali 4 back dan dia compact tengahnya. Rapat sekali tengahnya. Dan yang melebarkan permainan itu adalah wingbacknya. Makanya wingbacknya terus kan yang melebar tuh. Sementara si dua sayapnya itu dia ke tengah, membantu lapangan tengah supaya ada opsi passing yang sangat banyak. Dan makanya possession kita selalu menang. Di 4 game possession kita selalu menang. Kenapa? Karena lapangan tengah kita selalu menang. Karena selalu unggul jumlah pemain. Pemain tengah kita ada 5 orang. Permasalahan dari timnas Van den Berg hanya masalah finishing.
Ya, itu aja yang harus dibenahi. Finishing. Dimana masalah utama itu adalah umpan ke final third. Itu masalah sekali, itu kronis sekali. Lawan Brunei nggak kelihatan, tapi lawan Filipina, Malaysia, dan Thailand itu kelihatan sekali. Ya, umpan ke final third. Tapi kalau kita bicara senior, itu pemain-pemain kita itu banyak yang punya visi main yang bagus. Ragnar Oratmangun, Marcelino, Romani, gitu ya, Beckham dan segala macam. Mengirimkan umpan ke final third ya, itu pasti akan sangat mudah dengan kualitas pemain yang seperti itu. Makanya gue rasa cara Vandenberg ini bisa loh diaplikasikan ke senior. Bisa banget. Ya. Ini menurut pandangan gue aja kali ya. Kalau kita bermain dengan 2 back, gue rasa Hilgers juga bisa lebih keluar kalau mainnya 2 back. Mes Hilgers ya. Mes Hilgers, Jay Itzes gitu ya. Verdong, Dix juga ya kan, mereka kan tipikal back yang sebenarnya bukan back gantung kan. Verdong sama Dix ini kan tipikal back yang wingback gitu ya. Gue rasa mereka juga bisa lebih hidup kalau mereka difungsikan full sebagai wingback. Dan dengan 2 pivot, Pelupesi, Haye, belakang strikernya tuh Marcelino, ya, kanan kirinya bisa Egy dan juga Ragnar gitu ya. Depannya Romani, mantep banget gitu ya. Bayangkan loh, bahkan di pertandingan lawan Thailand yang bermain di belakang Jens Schreiber itu Donitri Pamungkas. Nah, gue tuh paham kenapa Donitri yang dipasang. Karena Donitri punya visi main dan akurasi umpan yang luar biasa. Ya, sehingga dia pasti bisa mengirimkan kipas-kipas yang berbahaya. Itu udah kebayang di otak gue ketika Donitri main. Tadinya gue berpikir ya, karena Donitri ini kan tipikal pemain yang lumayan stylish ya. Lumayan stylish dan tipikal pemain yang simple seperti Donitri ini cenderungnya sebenarnya bermain sebagai deep laying playmaker. Kayak Teraton Burmatan di Thailand dulu. Tipikal pemain kayak Teraton, kayak Donitri itu cocok, sangat cocok bermain di deep laying playmaker. Tapi dia menempatkan Donitri sebagai pemain nomor 10, attacking playmaker. Cukup main blowing, tapi berhasil ternyata. Berhasil. Ya, ini variasi-variasi seperti ini yang gue sangat applause terhadap Gerard Vandenberg. Artinya Vandenberg ini benar-benar bekerja. Benar-benar bekerja mengenal pemain-pemainnya dan mencoba meramu pemain-pemainnya sesuai dengan kebutuhan. Gue sangat angkat topi dan gue cukup optimis dengan U23 ini benar. Ya. Sekali lagi gue angkat topi, mudah-mudahan ya, apa cara permainan dari timnas U23 sekarang yang ditampilkan ini bisa menular ke senior. Karena senior 4 game ini sangat tidak perform dan sangat tidak meyakinkan. Ya, mudah-mudahan ini bisa teraplikasikan ke atas. Kalau kita bisa memainkan bola seluar biasa itu di senior, bayangkan berapa peluang yang bisa kita hasilkan. Kan sangat baik. Ya, sangat baik loh permainan Vandenberg itu. Ya, jadi itu aja ya tentang ini. Jadi gue harapkan permainan U23 sekarang ini bisa menular ke senior nanti di uji coba atau di ronde 4 nanti. Kan nanti ronde 4 akan menjadi saat-saat yang sangat kritis dan kita di senior butuh perubahan karena kita nggak bisa main kayak lawan Cina, kayak lawan Jepang, kayak lawan Australia. Kita tuh nggak bisa. Kita cuma main bagus lawan Bahrain doang. Di 3 game sisanya kita mainnya jelek banget. Mudah-mudahan ada perubahan dan gue harapkan Vandenberg bisa menjadi salah satu pilar yang bisa membawa perubahan untuk timnas senior. Gue benar-benar menantikan kita lolos ke Piala Dunia tahun 2026 ini. Ya, oke, itu aja. Bye.